berjumpa lagi, dan saya sangat senang sekali link-link yang lalu-lalu banyak sekali sambutan yang baik ya, khususnya untuk mengedukasi kita semua untuk memahami, menambah wawasan terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi di sekitar kita ya, terjadi bisa kita lihat hari-hari ya di media massa dan sebagainya tadi. Nah, saya akan berbicara dalam konteks pencemaran nama baik ya, yang sering kita dengar ya, hari-hari itu dengar ya, bahwa orang menggunakan media massa lantas bisa dipidana gitu kan. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya ini memahami betul ya. Nah, gitu. Memang kalau untuk mencemarkan nama baik ataupun smartsing dan laster atau memfitnah itu ya, di dalam undang-undang ITE itu sudah diatur, khususnya di ketentuan pasal 27 ayat 3 itu ya. Nah, itu digunakan oleh para penegak hukum untuk menjerat orang-orang yang benar-benar dengan maksud. Jadi ada opzettelijk alles opmerk, ada sesuatu yang diinginkan oleh si pelaku ini ya. Dan berita yang disampaikan itu menyangkut masalah-masalah yang bohong ataupun tidak benar ya, background tidak benar ya. Jadi ini yang dikemas, lantas di-upload, lantas disebarkan, disengaja disebarkan melalui media sosial tadi ya, dan isinya itu tidak benar ya. Nah, ini yang bisa dijerat dengan pasal 27 ayat 3 tadi. Nah, bagaimana dengan katakanlah ada berita-berita yang benar ya, yang benar yang memang betul-betul ada seperti itu tidak bisa memenuhi apa yang disebut dengan pencemaran nama baik ya, seperti itu. Jadi pencemaran nama baik itu sebenarnya sudah diatur dalam Strafrecht, dalam hukum pidana itu. Dia diatur dalam pasal 310, 311 itu ya, smartsing dan laster ya. Itu khususnya kejahatan-kejahatan mengenai menyerang kehormatan orang lain gitu. Nah, saya akan berbicara masalah kalau itu digunakan oleh orang melalui media massa yang bersifat yang disebut dengan cyber ya. Apakah semuanya bisa di istilah itu dipolisikan atau diproses di kepolisian? Ternyata tidak ya. Untuk penggunaan media massa yang berizin, artinya itu terdaftar ya, ataupun yang resmi itu tidak bisa serta-merta diproses di kepolisian ya. Dia harus melalui yang disebut dengan Dewan Pers ya. Nanti Dewan Pers itu akan memanggil pers-pers ataupun media-media itu dan diklarifikasi ya. Lantas pihak yang merasa dirugikan dari berita itu diberikan hak di dalam undang-undang pers seperti itu, diberikan hak untuk menjawab. Jadi ada hak jawabnya situ. Nah, apabila terjadi ada apa dalam tanda petik kesalahan ataupun ya adapun kesengajaan lah ya, dalam tanda petik semua itu, maka Dewan Pers akan yang menghukum gitu loh. Nah, apabila Dewan Pers itu menilai ada unsur-unsur pidana, maka Dewan Pers akan merekomendasikan ke aparat penegak hukum. Kecuali contohnya IG ya, Instagram ya, WA ya, Facebook dan lain sebagainya tadi, itu tidak membutuhkan Dewan Pers, itu langsung bisa kepada aparat kepolisian untuk menegakkan itu ya. Nah, 310 311 ya, itu disebut dalam memori Van Tulhiting, yaitu disebut di situ bahwa orang yang menyerang kehormatan ya. Jadi kehormatan itu harus tegas ya, apa yang diserang gitu. Pastinya kehormatan itu adalah martabat orang ya. Nah, ini di dalam konteks kita berbicara 310 311 itu sudah sering diuji dan banyak itu jurisprudensinya. Nah, kalau kita kaitkan dengan media massa atau medsos, maka yang seperti tadi yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak bisa langsung dibawa ke ranah hukum melalui penyidikan, itu harus melalui Dewan Pers apabila yang digunakan itu adalah media pers yang benar, karena ditulis oleh wartawan yang memiliki izin ya, khusus di Dewan Pers itu. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberikan wawasan bagi kita semua, dan sebagai tambahan wawasan serta juga berhati-hati kita menggunakan media massa, karena Undang-Undang ITE itu mengamanatkan bahwa kita ini diminta untuk menyebar berita ataupun membuat berita itu yang bertanggung jawab ya, yang beradab, bertanggung jawab, serta yang santun, serta tidak mempunyai keinginan untuk merusak nama baik orang dan lain sebagainya tadi ya.
Terima kasih, terus semangat.